Di Basroh itu dulu ada seorang guru sufi yang baru pindah dari tempat lain. Guru tersebut telah mencapai pengetahuan yang serba rahasia mengenai kebenaran-kebenaran yang sejati. Ia memiliki banyak pengetahuan yang hanya dapat dicapai oleh segelintir manusia. Guru sufi itu memulai sebuah usaha perdagangan di kota yang baru ditinggali. Jadi seorang sufi juga tetap berniaga, tetap berbisnis, tetap berusaha. Nah, usahanya ini semakin maju, dan kemajuannya itu sangat pesat sekali. Beberapa tahun tinggal di Basroh, ia telah memperoleh kemajuan dalam perdagangan yang ia jalani. Pada suatu hari, seorang guru sufi yang lain mendatanginya. Guru sufi itu telah mengenalnya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, guru sufi yang telah menjadi pedagang masih berada di atas jalan yang ditempuh oleh para pencari kebenaran. Betapa gundah hatiku menyaksikan engkau yang telah meninggalkan pencarian dan jalan kaum mistik, kata sang guru sufi kepada guru sufi yang sudah menjalani bisnis ataupun dagang tersebut. Namun pernyataan sang guru sufi itu tidak dikomentari apa-apa. Pedagang yang arif, bijaksana itu hanya diam dan tersenyum. Sang guru sufi kemudian meneruskan perjalanan. Pada setiap pemberhentian, ia memberi tausiah dan ia memberi ceramah tentang ketasawufan. Tidak lupa ia sering mengisahkan bahwa ada seorang sufi yang kemudian meninggalkan ketasawufannya untuk cita-cita yang rendah. Nah, sahabat, tentunya sekalipun kita belajar tasawuf, sekalipun kita belajar mengamalkan ilmu tasawuf yang di dalamnya prakteknya adalah bertorikoh, tidak mesti meninggalkan usaha, niaga, bisnis, dagang, dan juga usaha-usaha yang lain. Tentunya kan begitu. Bukan berarti belajar tasawuf itu harus meninggalkan dunia, bukan. Tetapi juga jangan sampai karena kita berbisnis, berniaga, dan juga berdagang, kemudian juga kita meninggalkan amaliyah ketasawufan kita. Nah, tentunya tidak begitu. Nah, yang dikhawatirkan oleh guru sufi yang satunya lagi itu mungkin seperti itu. Karena dulu dia mencari kebenaran-kebenaran sejati, kemudian dia berniaga dan berbisnis, yang tentunya dikhawatirkan akhirnya dia meninggalkan amaliyah ketasawufannya. Nah, kata si guru sufi tersebut kepada jamaahnya, mungkin kalian juga tahu, mereka banyak yang telah merendahkan martabatnya dalam dunia perdagangan. Dia tampaknya tak memiliki tekad yang perlu untuk ditiru dalam menyelesaikan perjalanan sufistiknya. Kemudian di setiap persinggahan, ia mencemooh guru sufi yang kini menjadi pedagang itu. Karena dia mengira, karena dia menganggap setelah berbisnis, berniaga, berdagang, kemudian dia meninggalkan dunia tasawufnya. Sehingga dia, orang sufi yang lain itu, dia bercerita, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berangkat, kemanapun dia singgah, ia mencemooh guru sufi yang kini menjadi pedagang itu. Hingga pada suatu hari, guru sufi pengelana itu bertemu dengan
Nabi Khidir, sang penunjuk jalan rahasia. Wahai Nabi Khidir, kata guru sufi itu, saya mohon atau saya memohon kepada engkau, kepadamu, untuk mengantarkan saya kepada guru arif bijaksana pada zaman ini. Kata guru sufi yang menjelajah, yang mencemooh, sufi yang berdagang ataupun berniaga. Nah, di pertemuannya itu dengan Nabi Khidir, beliau memohon, tunjukkan, antarkan saya kepada seorang guru yang arif bijaksana pada zaman ini. Saya ingin mendapat keberkahan yang terang dalam hati saya, kata guru sufi tersebut. Kata Nabi Khidir, aku akan menunjukkan kepadamu. Nah, kemudian beliau menyampaikan kembali, temuilah seorang pedagang yang tinggal di kota es lah sebutnya, di kota tertentu. Duduklah di kakinya dan laksanakanlah kerja kasar yang disuruhnya. Kau mau melakukannya bukan? Nah, kata Nabi Khidir. Dalam pikirannya, sang guru sufi itu langsung menolak apa yang dikatakan Nabi Khidir. Karena ia tahu pedagang yang dimaksud di kota tersebut adalah bekas sufi yang kini menjadi pedagang. Kemudian dia bertutur kembali atau berbicara lagi. Wahai Nabi Khidir, kata guru sufi itu, bukan berarti aku membantah kata-katamu, tetapi betapa mungkin bahwa pedagang itu adalah salah seorang dari manusia-manusia terpilih, apalagi sebagai guru yang agung di zaman kini, di zaman sekarang. Bukankah dia telah meninggalkan perjalanan sufistiknya dengan menjadi pedagang rendahan? Nah, itu kata guru sufi itu yang bertemu dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kau lebih rendah dari dia. Ketika ia mendapatkan terang, ketika ia mendapatkan sesuatu yang terang benderang, ia pun telah berhasil memperoleh pengetahuan duniawi. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa sikap manusia suci menarik, itu kan, menarik orang-orang yang tamak, yang berpura-pura mencari pengetahuan spiritual, dan menolak orang-orang yang tulus, yang tidak takjub kepada penampilan lahiriah. Aku telah menunjukkan kepadanya betapa guru-guru yang soleh dapat ditenggelamkan oleh pengikut-pengikutnya. Maka ia memberi pengajaran dengan diam-diam, dan bagi orang-orang yang dangkal penglihatan, ia hanyalah seorang pedagang biasa. No. Mendengar penjelasan itu, guru sufi langsung pergi menuju kota tersebut dan menemui guru sufi yang telah menjadi pedagang itu untuk meminta maaf dan sekaligus berguru kepadanya. Nah sahabat, kemudian sejak itu banyak sekali berdatangan orang-orang yang belajar ajaran sufistik kepada pedagang itu. Yang tentunya sahabat-sahabat dan kawan-kawan, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, dengan berbisnis, berdagang, berniaga, tentunya tidak harus meninggalkan amaliyah tasawufnya. Belajar tasawuf tidak meninggalkan usaha, tetapi juga dengan usaha dan bisnis jangan sampai meninggalkan amaliyah tasawufnya. Itu pedagang yang suci. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun profesi kita bisa mengamalkan amaliyah tasawufnya. Itu dari belajar dari seorang pedagang yang suci.